Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Kekuatan yang mengerikan menyerang, dan iblis itu hanya merasa bahwa energi sihir di dalam tubuhnya melonjak, dan jejak kekuatan sihir khusus yang aneh mengalir ke tubuhnya, benar-benar merobek tubuhnya. Dia terkejut dan buru-buru mengelak. Ternyata itu adalah sosok wanita dengan sarung tangan hitam di telapak tangannya, memancarkan kilau dingin. Telapak tangannya mengandung energi sihir mengerikan yang tak ada habisnya, dan dia menepuk kepala iblis itu. "Dari mana kamu berasal? Apakah kamu benar-benar berpikir aku takut padamu?" Teriak Raja Iblis perisai sihir bergetar dengan panik, membuat suara retak, dan retakan dengan cepat muncul di atasnya, seolah akan pecah. Sosok bayangan hitam tahu betapa kuatnya itu, dan buru-buru mundur, dan serangkaian cahaya jimat muncul di depannya. "Cukup!" Sebuah teriakan keras terdengar, itu Sang Guanxier, menatap dingin pada bayangan gelap, dengan emosi yang kompleks di matanya. "Waner, apakah kamu harus bertarung melawanku?" ucap Sang Guanxier berkata dengan dingin. Bayangan hitam itu tidak bergerak lagi, itu sebenarnya adalah penguasa iblis ilusi. Dia memandang Sang Guanxier dengan dingin, dengan suara serak berkata, "Jangan panggil aku Waner, kamu tidak layak." Sang Guanxier menarik napas, matanya menjadi lebih dingin, dan dia berkata lagi, "Kakak, apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak akan membunuhmu?" "Haha, membunuhku?" Penguasa iblis ilusi tertawa, seperti orang gila. Dia menatap Sang Guanxier, dan berkata dengan muram, "Saudaraku yang baik, kamu tidak akan pernah bisa membunuhku, sama seperti kamu berusaha membunuhnya saat itu. Jika kamu memiliki kemampuan, ayo serang aku." Pantom iblis ilusi berkata dengan histeris, "Selama bertahun-tahun, kamu masih tidak bisa melupakannya." Jawab Sang Guanxier tampak acuh tak acuh dan mengerutkan kening. "Saat itu, aku memintamu untuk mendekatinya untukku, hanya untuk membiarkanmu menggantikanku, untuk menutupi urusan antara aku dan Xiaoyu. Tanpa diduga, kamu benar-benar akan jatuh cinta padanya. Dia telah menyebabkan kamu dan aku menjadi orang asing. Waner, kamu dan aku adalah saudara kembar, darahku larut dalam tubuhmu. Ketika ibu kita pergi, akulah yang selalu menjagamu. Bagaimana bisa aku akan membunuhmu?" Master hantu ilusi gemetar, dan kemudian berkata, "Benarkah? Saya pikir Anda hanya ingin saya mati. Sayang sekali kamu tidak bisa membunuhku. Anda bahkan dapat membunuh kekasih yang bergaul denganmu siang dan malam. Apa artinya bagimu seorang saudara perempuan?" Ucap Sekte Master Pantom Ilusi melihat ke langit dan tertawa keras kemudian tersenyum. Air mata mengalir di bawah topengnya yang lusuh, dan berkata, "Aku benci mengapa dia pertama kali bertemu denganmu saat itu. Darinya aku tahu dan sadar bahwa aku hanyalah kau jadikan alat. Jangan khawatir, suatu hari, aku akan membalaskan dendamnya, dan aku pasti akan membunuhmu dan Feng Xiaoyu penjahat tercela itu." Sang Guanxier berkata, "Hanya untuk seorang pria seperti itu, apakah layak kita bermusuhan?" Sang Guanxier menghela nafas. "Kamu tidak akan mengerti. Kamu tidak tahu bagaimana perasaanku berada di dekatnya saat itu. Meskipun dia adalah kaku, dia tahu bagaimana mempelajari garis keturunan dan mempelajari alkimia sepanjang hari. Dia sangat menyukai ini dan tenggelam di dalamnya. Saat melihatnya seperti itu, aku tidak akan pernah lupa." Ucap Sang Waner, air matanya mengalir. "Tapi bagaimanapun juga dia hanyalah orang yang tidak berguna." Jawab Sang Guanxier mencibir, "Tidak peduli seberapa mulia statusnya, bakat alkimia, bakat garis keturunan dan lain-lain. Tapi dia memiliki urat nadi yang tidak berguna, sepanjang hidupnya, dia tidak lebih dari Kaisar Wu. Apa nilainya?" Ucap Sang Guanxier sepertinya hanyut dalam ingatan, dan menghela nafas pelan, "Saya hanya akan bersanding dengan orang terkuat. Jika dia yang terkuat, maka itu adalah masa depan saya. Tetapi jika dia tidak cukup kuat." Master Ilusi berkata,
kamu hanya pelacur yang melakukan segala macam cara. Tidak ada kata yang dapat mengubah fakta ini. Jika Lord of the Abyssal Demon kuat, Anda akan menjadi budaknya. Apakah Anda masih memiliki martabat seperti ini? Master Phantom Ilusi meraung, dan langsung merobek topeng di wajahnya, dan tertawa histeris, "Wajahku. Inilah wajahku." Hati Sang Guan Xier bergetar hebat menatap bekas luka yang tak terhitung jumlahnya di wajah saudarinya. Bekas luka yang tebal membuat wajahnya seperti iblis. "Bagaimana kamu bisa menjadi seperti ini?" tanya Sang Guan Xier mendesis. Beberapa saat kemudian, Sang Guan Xier menuju kota Tianlei. Dia menggeledah Orde Hitam. Pada saat ini, Qin Chen secara alami tidak tahu apa yang terjadi di kota Tianlei. Dia benar-benar tenggelam dalam pertarungan dengan boneka iblis, terus-menerus menggunakan ilmu pedang dan pedang ganda, yang menghabiskan kekuatan mental dan esensi sejatinya. Seiring dengan upaya Qin Chen lagi dan lagi, domain pedang dan domain guntur ruang terus bergabung. Dia menebas dengan kedua tangan, dan aura pedang dari pedang kuno Banyu dan pedang guntur langit langsung menyebar. Niat membunuh gila menyelimuti alam luar angkasa, alam guntur dan kilat, dan alam pedang semuanya terintegrasi. Pada akhirnya, boneka iblis ini akhirnya tahu bahwa mereka tidak dapat membunuh Qin Chen, dan mereka mundur satu demi satu, tenggelam ke dalam energi iblis. Itu menghilang dalam sekejap mata. Qin Chen ingin mengejar dan membunuhnya, tapi dia masih sangat cerdik dan tidak terburu-buru. Aura iblis ini sangat kuat. Meskipun dia bahkan lebih menakutkan sekarang daripada di awal, Qin Chen tidak berani menyimpulkan bahwa aura iblis di sini tidak akan bisa menghentikannya. Tembakan yang berkepanjangan membuat semangat Qin Chen sangat lelah. Dalam waktu sesingkat itu, Qin Chen tidak bisa menghitung berapa banyak boneka iblis yang telah dia bunuh. Dan jika boneka yang dia bunuh tidak dihancurkan menjadi abu, mayat-mayat itu bahkan bisa menumpuk menjadi gunung. Qin Chen secara kasar memperkirakan bahwa setidaknya ada beberapa ratus ribu. Di mana tubuh Lord of Abyss Demon itu dipenjara. Qin Chen tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Setelah berjalan begitu lama, mereka masih belum melihat tubuh Lord of the Abyss. "Jangan khawatir, Kaisar ini tidak berbohong padamu. Karena boneka-boneka ini muncul di sini, posisi Lord of the Abyss pasti sudah dekat." Jawab kucing hitam besar itu menyapu ke depan dan berkata, "Ikutlah dengan Kaisar ini." Qin Chen tidak berdebat dengan kucing hitam besar itu, tetapi cukup terkejut di dalam hatinya. Lao Yuan secara alami juga mengikuti. Qin Chen berpikir bahwa energi iblis akan menjadi lebih kuat dan lebih kuat setelah dia turun, dan itu benar pada awalnya, tetapi secara bertahap, energi iblis di sekitar telah banyak menghilang, dan pada akhirnya, energi iblis menjadi semakin sedikit. Ada gelombang guntur di bawah ini. Ini adalah aura Saint Crystal. Mungkinkah masih ada kristal suci di sini? Dia buru-buru membuka matanya untuk melihat, dan tiba-tiba melihat petir di bawah. Cahaya guntur melonjak ke bawah, meluas ke kedalaman, dan ada tempat yang sangat menyilaukan. Jelas tempat guntur yang paling ganas, mengerikan, jauh lebih menakutkan daripada guntur di lautan guntur di luar. Bahkan Qin Chen memiliki perasaan berdebar-debar. Jika itu orang lain, dia pasti akan ditakuti oleh guntur di sini. Tetapi kekuatan mental dan jiwa Qin Chen sangat kuat. Tentu saja, kristal itu ada di sini. Pada saat ini, kucing hitam besar sudah melompat dengan penuh semangat. "Lao Yuan, cobalah," ucap kucing hitam besar segera berteriak. Lao Yuan segera mengangkat cakarnya. "Ada kekuatan guntur yang kuat di bawah. Aku tidak bisa bergerak sama sekali," ucap Lao Yuan berkata dengan sedikit takjub, wajahnya sedikit terlihat jelek. "Qin Chen, kamu telah berlatih aturan guntur dan kilat, datang ke sini," ucap kucing hitam besar itu menatap Qin Chen. Qin Chen mengorbankan pedang kuno Banyu, dan menebasnya dengan pedang menghadap ke bawah. Cahaya pedang melonjak, memunculkan banyak cahaya guntur. Ketika cahaya guntur menghilang, seberkas cahaya besar tiba-tiba muncul di kehampaan di mana laut guntur berada,
dan di dalam seberkas cahaya ini ada segel luar angkasa yang besar. Dan di sekitar segel ruang ini, masih ada potongan kristal suci, tersusun rapat, itu adalah formasi segel. Ternyata kristal suci yang kita lihat sebelumnya semuanya nyata. Ucap Qin Chen menarik napas. Dia selalu berpikir bahwa kristal suci yang dia lihat di luar segel luar angkasa hanyalah fata morgana yang digunakan oleh Lord of Abyss Demon untuk menarik semua orang. Tetapi pada saat ini Qin Chen menyadari bahwa semua kristal suci yang mereka lihat adalah nyata. Hati Qin Chen bergetar. Sekilas, kristal suci itu sangat banyak. Jika kristal suci ini dapat diperolehnya, seberapa jauh tingkat kultivasinya akan meningkat. Meskipun Qin Chen sekarang tahu bahwa tidak mungkin untuk memasuki alam suci hanya dengan menyerap kristal suci, tetapi dengan kristal suci ini, dia pasti dapat menembus ke alam semi-suci dalam waktu yang sangat singkat, bahkan di atas basis kultivasi Sangguan Sier. Pada saat itu, selama tidak ada master alam suci yang muncul, dia akan menjadi orang pertama di benua Tianwu ini. Tetapi kucing hitam besar di samping tidak fokus pada kristal suci, dia menatap bola cahaya samar di tengah barisan kristal suci. Wajahnya sangat aneh, sepertinya sangat bingung, dan sepertinya berpikir. Qin Chen terkejut, melihat begitu banyak kristal suci, dia seharusnya tidak begitu tenang, atau adakah yang aneh dengan kelompok cahaya ini? Gumam Qin Chen memusatkan perhatiannya pada kelompok cahaya di tengah kristal suci. Ini jelas merupakan harta karun tertinggi. Kucing hitam besar, apa sebenarnya bola itu? Qin Chen tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Ini adalah harta spasial, tetapi tampaknya sedikit berbeda dari sepengetahuan Kaisar ini, jawab kucing hitam besar itu bergumam. Jika Kaisar tidak salah, bagian aneh dari Laut Guntur dan segel ini adalah segel yang menekan Lord of the Abyss. Qin Chen berkata, jika saya memecahkan segel ini, tentu saja Master Abyss Demon Race akan dilepaskan. Hatinya tenggelam, ini bukan tidak mungkin. Pihak lain membuat segel seperti itu untuk menyegel Master dari Abyssal Demon Race. Jangan khawatir, saya hanya ingin Anda mencoba untuk memecahkan permukaan segel ini. Kaisar ingin melihat cahaya di tengah segel di antara kristal suci ini. Suara kucing hitam besar itu sedikit tidak sabar. Qin Chen tenang. Dia percaya bahwa kucing hitam besar tidak akan berbohong kepadanya tentang hal semacam ini. Dan karena dia menemukan Saint Crystal, dia tidak dapat melewatkan kesempatan ini. Qin Chen menarik napas dalam-dalam. Untuk saat ini, dia hanya bisa mencoba yang terbaik untuk meningkatkan kekuatannya, dan bisakah dia menyia-nyiakan kesempatan yang begitu bagus? Memikirkan hal ini, Qin Chen cukup tersentuh, dan berkata dengan suara yang dalam, berikan padaku di 7 bintang. Kucing hitam besar itu menatap Qin Chen dengan curiga. Oke, aku akan meminjamkannya padamu. Begitu kucing hitam besar itu mengangkat tangannya, Kixuan Dou Tianxingyi telah jatuh ke tangan Qin Chen. Qin Chen mendesak Kixuan. Banyak batasan muncul di atasnya, struktur formasi langsung meresap ke mata Qin Chen. Ini terlalu rumit. Ini adalah pertama kalinya Qin Chen melihat formasi dan segel yang begitu rumit. Teknik terlarang jiwa surgawi. Qin Chen buru-buru menutup matanya, dan kekuatan jiwanya menyebar. Karena kekuatan spiritualnya tidak tahan dengan formasi yang begitu rumit, Qin Chen hanya bisa menggunakan kekuatan jiwanya untuk memata-matai. Qin Chen yakin bahwa formasi di depannya jelas bukan hanya formasi tingkat 9, tetapi itu adalah formasi tingkat suci. Kalau tidak, bagaimana dia bisa menggunakan begitu banyak kristal suci? Segel suci, Qin Chen tidak yakin apakah dia dapat mengintip petunjuknya, dan dia hanya bisa melakukan yang terbaik untuk mendeteksinya sedikit demi sedikit. Seiring dengan pemahaman Qin Chen tentang segel ruang, jejak sentimen terus membanjiri hati Qin Chen. Tiba-tiba Qin Chen terkejut. Formasi di depannya sebenarnya mirip dengan apa yang dia lihat di tanah terlarang. Apakah ini teknik yang sama? Qin Chen sedikit bingung, dia masih tidak bisa mengerti apakah teknik formasi kuno lahir dari surga,
Atau apakah tanah terlarang awalnya terkait dengan orang kuat di surga? Terlebih lagi, yang membingungkan Qin Chen adalah ketika dia menganalisis segel ruang ini, untuk beberapa alasan, dia memiliki perasaan yang sangat akrab, seolah-olah pola formasi dan pengekangan ini lahir bersamanya. Saat Qin Chen benar-benar tenggelam di dalamnya, Qin Chen menjadi semakin akrab dengan segel dan batasan formasi. Meskipun dia tidak dapat sepenuhnya memahaminya, dia bukannya tidak tahu apa-apa, tetapi menemukan beberapa hukum dan aturan yang dangkal. Jika saya tidak salah menebak, segel spasial dan formasi penahan ini harus digunakan untuk menyegel monster abis di bawah. Karena itu adalah segel, sangat tidak mungkin untuk membukanya, tetapi bisakah itu dilemahkan dari samping? Segera, Qin Chen mulai memperbaiki bendera formasi di tempat. Dia memiliki banyak flag formasi, tetapi flag array itu adalah flag array level 9 biasa, dan sepertinya agak lemah untuk menggunakannya di sini. Selain itu, setelah melihat formasi besar tingkat Sein ini, Qin Chen memiliki pemahaman baru tentang metode formasi, dan dapat sepenuhnya memperbaiki bendera formasi yang lebih kuat. Dia mengeluarkan banyak bahan satu demi satu, dan Qin Chen mulai mereformasi berdasarkan bendera formasi asli. Pola susunan terbentuk kembali, dan Qin Chen menggambarnya dengan sangat lambat, karena dia tidak memiliki pemahaman menyeluruh tentang formasi Sein, jadi dia hanya bisa melakukan upaya sederhana di awal. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.